Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa faddalana bil islam wa ja'alana min ummati sayyidil anam nabiyyina Muhammadin alaihi afdalas salati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah oleh kalian aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatu hakimatun. Ayat ini menjadi hakim limanidda'a hubballah, bagi siapapun yang mengaku dengan lisannya mencintai Allah, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, sementara dia tidak mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzibun fi nafsil amr, maka orang ini adalah orang yang berdusta. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga kita kemudian memahami bahwa ayat ini menginginkan agar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kalimat yang diucapkan dengan lisan, namun juga diyakini dalam hati dan dibuktikan dalam perbuatan, yang diantaranya adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada konsekuensi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara rukun Islam adalah mengikrarkan dengan penuh keyakinan dua kalimat syahadat, bukan satu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Para ulama membagi tingkatan cinta menjadi 4 derajat. Derajat pertama adalah seseorang yang mengaku dengan lisannya mencintai, namun hatinya dan perilakunya sama sekali tidak menunjukkan apa yang dia ucapkan. Inilah seseorang yang hanya mengaku-ngaku dengan lisannya, sementara hatinya sama sekali tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kemudian mengikuti jalan hidupnya.
Dan ini tentu bukan derajat cinta yang diinginkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian derajat yang kedua adalah seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya memiliki kecenderungan terhadapnya, namun sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bukan termasuk cinta yang dikehendaki oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bisa saja seseorang mencintai orang lain karena kekerabatan, kekeluargaan, karena fanatisme kesukuan atau yang lain sebagainya, sebagaimana Abu Talib dan sebagian keluarga-keluarga yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Rasulullah, mereka membela Rasulullah, namun mereka sama sekali tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan dengan lisannya, hatinya terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memiliki semangat untuk mencontoh, meneladani dan mengikuti jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah derajat minimal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hatinya harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anggota tubuhnya menampakkan semangat untuk meneladani Rasulullah, baik dalam kewajiban dan juga dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk tingkatan yang ketiga ini manusia terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimun li nafsih, ada yang zalim kepada dirinya sendiri, sedikit sekali bersemangat menghidupkan sunnah Rasul. Ada yang muqtasid, dia hanya mengikuti dalam hal-hal yang pokok dan wajib saja, sementara dia meremehkan dan kurang di dalam menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Dan sebagian mereka sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang keempat atau derajat yang keempat, dan inilah puncak tertinggi cinta seorang muslim, cinta seorang umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cintanya kepada dirinya atau kepada yang lainnya. Maka hatinya selalu terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia terbayang-bayang dalam mimpinya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah derajat orang-orang yang siddiqin, yang memiliki tingkat keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqin, sekaligus orang-orang yang mencapai derajat merasakan manisnya keimanan. Karena itulah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kaifa hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Kana wallah asyaddu hubban, kana wallahi ahabbu ilaina min anfusina wa amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid 'ala dhama." Bahwa beliau demi Allah lebih kami cintai dibandingkan kami mencintai diri sendiri, daripada kami mencintai anak-anak kami, istri-istri kami, orang tua kami, bapak ibu kami, bahkan lebih kami cintai daripada setetes air dingin di saat kami merasakan kehausan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam kondisi yang panas di tengah padang pasir, dalam kondisi kehausan, tidak ada yang diharapkan oleh manusia kecuali setetes air yang dapat menghilangkan dahaganya.
Karena kalau dia tidak mendapatkan air, bisa jadi nyawanya akan hilang dan melayang. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan melebihi cintanya atas nyawanya sendiri. Begitulah pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Sungguh engkau lebih aku cintai min kulli syai'in atas segala sesuatu illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri." Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, tetapi tidak lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ya Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak sempurna keimananmu sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab pun memahami bahwa imannya tidak akan sempurna, cintanya kepada Allah tidak akan sampai, dia tidak akan selamat dari api neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga Allah kecuali setelah dia mendahulukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya kepada diri sendiri, bahkan melebihi segala sesuatu yang dia cintai di dunia ini. Maka dia pun mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, mulai saat ini ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai dibandingkan aku mencintai diriku sendiri." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Taubah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebinasaannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah yang kalian ridhoi dan kalian cintai, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai berjihad di jalan Allah. Apa ancaman Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memutuskan perkaranya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yuhibbul fasiqin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, siapapun yang mendahulukan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan dua ancaman. Yang pertama diancam dengan keputusan yang merupakan adalah siksaan dari Allah. Yang kedua, dia telah menjadi orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mencintai Rasulullah SAW adalah sebagai konsekuensi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu harus kita buktikan selain dengan mengikrarkan dengan lisan, tapi juga menunjukkan kecenderungan hati kita kepada beliau, sehingga kemudian memunculkan semangat untuk meneladani berbagai macam sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau kita dihadapkan antara dua pilihan, yang pertama sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang kedua sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu dan selera kita, maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan mengalahkan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya dan seleranya. Itulah buktinya
bahwa dia benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita cinta yang tulus, cinta yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita dimudahkan di dalam melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara bentuk kita mencintai Rasulullah SAW adalah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasul mengkaitkan kesempurnaan iman seorang mukmin adalah dengan perhatiannya kepada mukmin lainnya. Oleh karena itu pada hari ini tidak sempurna keimanan kita kecuali kita memberikan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun mereka berada yang terzalimi di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memberikan bantuan semaksimal yang bisa kita lakukan dan terus mencurahkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesabaran sekaligus mengkaruniakan kebaikan dunia dan akhirat kepada mereka semua, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah sempurnakan keimanannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واشبع جائعهم وفرج كربهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.